Kepada pencipta lagu ini saya mohon maaf lancang untuk mencoba memaknai lagu ini menurut pandangan saya sebagai seorang pemulung ya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pencipta lagu ini yang berjudul Cinta Bawa Duka Rindu Balas Dendam Jalan Datar. Saya ingin mencoba memaknai lagu ini karena kalau menurut saya ini bukan hanya sekedar tentang percintaan atau bukan sekedar tentang lagu cinta gitu. Ada makna lebih di dalamnya, seperti ada penyesalan dari seseorang yang telah memiliki pengetahuan tapi tersesat dengan pengetahuannya itu sendiri. Saya mencoba dari lirik yang pertama ya, bait yang pertama. Mengapa aku terjatuh di jalan yang datar, sedang diriku pernah berjalan di batu karang. Nah ini, jadi mengapa aku terjatuh di jalan datar itu, mengapa dia melakukan sesuatu hal yang salah padahal dia telah mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan, karena dia telah memiliki pengetahuan gitu kan. Pengetahuannya dari mana? Dari lirik yang keduanya, berjalan di batu karang. Dia telah menempuh berbagai pendidikan, menuntut ilmu, sedangkan ada batu karangnya itu adalah bentuk pengorbanan gitu kan, bentuk pengorbanan baik itu waktu maupun materi gitu kan. Kita lanjut ya. Mengapa jadi mengeluh dan berputus asa, aku terluka, aku karena cinta. Nah, aku berputus asa itu dia jadi kehilangan arah gitu kan. Seseorang yang putus asa itu menjadi kehilangan arah gitu karena ada rasa sesal dari penyimpangan pengetahuannya itu sendiri kan. Aku terluka, aku merana itu kosong pada dirinya karena cinta itu, yaitu mungkin karena mata-mata dia hanya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia itu mampu gitu. Jadi intinya sekedar untuk apa ya, kebanggaan diri untuk sekedar diakui gitu. Jadi mengapa aku terjatuh di jalan datar itu, tersimpangnya dia dari pengetahuan, lantas dia menjalankan apa yang menurut dia baik karena dia telah memiliki pengetahuan itu sendiri. Dia telah menuntut ilmu dengan berbagai pengorbanannya, tapi setelah dia menyadari itu kan dia tersimpang dari ilmunya, dia merasa hampa, kosong, bahkan seolah-olah tanpa arah. Itu kalau menurut saya. Kita lanjut untuk bait kedua ya, di lirik yang berikutnya. Kusangka engkau permata yang dapat menerangi jiwa, namun ternyata dirimu duri dalam dada. Nah, kalau menurut saya kusangka engkau permata itu, jadi setelah dia melakukan hal itu, bahkan dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu sebentuk permata. Simbol, katakan permata itu bentuk dari kemewahan, kedudukan, dan pengakuan dari orang lain kalau dia itu terhormat gitu kan. Tapi ada hal yang lebih dia rasakan, itu dari kekosongannya. Walaupun dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia telah terhasut oleh pikirannya sendiri, oleh keinginannya sendiri untuk menyimpangkan ilmu agar mendapatkan apa yang dia inginkan itu sendiri gitu kan. Dengan kata lain, sedangkan dirimu duri dalam dada itu sendiri gitu kan. Bentuk bisikan mungkin ya, hasutan pikiran. Lanjutnya, ku serahkan semua cinta dan kehidupanku
namun kau membuat aku tersiksa, kini kau menjauh. Nah, di sini sudah jelas itu kan, dia merasa tertekan karena telah merasa bersalah. Pencapaiannya itu justru membuat dia merasa hampa gitu. Kini kau menjauh itu seolah-olah dia menyesal yang tidak berujung gitu kan. Jadi kusangka engkau permata yang dapat menerangi jiwa, namun ternyata dirimu duri dalam dada. Ku serahkan semua cinta dan kehidupanku, namun kau membuat aku tersiksa, kini kau menjauh. Nah, ini kita dapat melihat kalau dia telah meraih apa yang menjadi keinginannya, tapi dengan jalan yang menyimpang dari aturan, dari ilmunya itu sendiri, hingga merasa ada tekanan gitu, merasa bersalah pada penyesalan yang tak berujung. Kini kau menjauh gitu kan. Kita lanjut ke rap ya. Cinta bawa duka, rindu balas dendam, hingga ku kecewa. Salahku apa, dosaku di mana pada dirimu? Nah, cinta bawa duka itu, kebendaan yang telah dia miliki itu justru malah membuat dia merasa seolah bersalah, merasa bersalah. Cinta bawa duka, apa yang dia raih justru dia tidak menikmati, tidak merasa bahagia. Karena apa? Rindu balas dendam. Tujuannya tadi hanya sekedar untuk pembuktian diri kepada orang lain. Jadi telah terencana gitu kan, apapun caranya. Karena dia telah merasa berilmu, dia akan memanipulasi pengetahuannya itu sendiri agar bisa meraih segala sesuatu hal itu lebih cepat gitu kan. Hingga kau kecewa, itu penyesalan. Salahku apa, dosaku di mana? Dia telah menuruti apa yang terbisik, mungkin bisikan hatinya itu sendiri kan. Di bait yang atas itu hasutannya gitu kan. Lanjut lagi lebih dalam lagi ke rap yang keduanya, itu jauh lebih sesak kayaknya ini. Sayang tinggal sayang, kasihmu menghilang, tak tahu rimbanya. Nah, ini sudah jelas, dia melihat, dia ada gitu kan buktinya, dari itu kedudukan, dari itu perbendaan. Sayang tinggal sayang itu jelas ada, sayang tinggal sayang gitu kan. Kasihmu menghilang, ini yang membuat dia kosong. Kasihmu menghilang, tidak ada keberkahan dari semua apa yang dia miliki, dari semua apa yang dia raih gitu kan. Kasihmu menghilang, tak tahu rimbanya itu, bahkan sebegitu banyaknya yang dia raih, dia tidak merasakan apapun, kosong. Nah, lanjut lagi. Cinta kau berikan pada lain orang, bukan sandiwara. Nah, justru dia melihat orang lain itu jauh lebih bahagia, menikmati hidup dengan segala kebahagiaannya, dengan segala keadaannya, tapi mereka menjalani itu dengan lepas gitu, tanpa beban, karena mungkin mereka itu benar dalam menjalani setiap aturan, setiap ilmunya dijalankan dengan benar. Bahkan mungkin mereka itu secara duniawi jauh di bawahnya gitu, jauh dari apa yang dihasilkannya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, cinta bawa duka, rindu balas dendam itu dia telah meraih seperti apa yang dia rencanakan dari awal. Tapi di rap yang kedua, sayang tinggal sayang, kasihmu menghilang, ini yang dia rasakan akhirnya gitu kan. Dia telah meraih apapun tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Sedangkan dia jauh melihat orang lain jauh lebih bahagia dibandingkan dengan dirinya sendiri.
Dan untuk yang terakhir ini yang paling nyesek mungkin ya, kalau dibilang nyesek, soalnya ini di lirik akhir ini dua kali dinyanyikan kan. Ibarat kaca jatuhnya batu, hancur hatiku karena dustamu. Ibarat kaca jatuh ke batu, hancur hatiku karena dustamu. Di nyanyi yang terakhir yang paling menekan, paling nyesek itu kan. Kenapa sampai dua kali? Dia saking menyesalnya. Dia telah salah arah, bahkan dia telah berkorban waktu, berkorban materi mungkin untuk mencari pengetahuan. Tapi karena dia hanya sebatas untuk pembuktian diri, butuhnya pengakuan, dia menyimpang dari ilmunya. Sedangkan untuk ibarat kaca jatuh ke batu itu, yang namanya kaca itu secara umum kan memantulkan bayangan. Dengan kata lain, cermin itu bisa menggandakan kan. Jadi ilmu itu sendiri secara umum kan untuk mempermudah menghasilkan sesuatu, bahkan lebih dari apa yang dia keluarkan sewaktu menuntut ilmu kan. Tapi manakala kaca itu jatuh menimpa batu, sudah jelas akan pecah, hancur, berkeping gitu kan. Sedangkan pecahan dari kaca itu sendiri bukan hanya bisa melukai dirinya sendiri, bahkan bisa berdampak pada orang lain, entah itu yang di sekitaran atau entah itu yang melaluinya. Yang jelas, makanya sampai dua kali penekanan di lirik akhirnya kan. Bahkan di lirik paling akhirnya itu lebih dalam lagi, sesal yang tiada berujung. Tapi sekali lagi ini hanya sebatas penjabaran saya tentang lagu ini, terkhusus kepada pencipta lagu ini. Saya mohon maaf kalau mungkin pemaknaan yang saya berikan ini tidak sesuai dengan makna lagu ini yang sebenarnya gitu kan, menurut pencipta dan penyanyi lagu itu sendiri gitu kan. Sekali lagi saya hanya seorang pemulung, mohon maaf, ini hanya sebatas penjabaran saya. Jadi inti dari lagu ini kalau menurut saya adalah sesal yang teramat dari seseorang yang telah berjuang menuntut ilmu tapi salah dalam menjalankan ilmunya. Sekalipun dia meraih apapun yang telah dia inginkan, apapun yang menjadi tujuannya, tapi manakala hasil itu didapat tidak ada keberkahan di dalamnya, dia merasa hampa, justru bahkan dia merasa lebih tertekan gitu kan. Tapi itu menurut saya. Sekali lagi mohon maaf kepada pencipta dan penyanyi lagu ini.